Oke, so video kali ini tuh berjudul mengenai ketidakyakinan menyebabkan perasaan gugup. Dan gue bakal mulai dengan suatu pertanyaan terlebih dahulu yang cukup mendasar. Pada dasarnya, kenapa kita bisa merasakan perasaan gugup? Dan itu yang bakal kita tanyakan terlebih dahulu. Bukan permasalahan dari gue ngerasa gugup ketika gue mau nembak orang yang gue suka. Gue ngerasa gugup ketika gue harus diinterview sama perusahaan yang gue pengen banget masuk di perusahaan itu. Bukan permasalahan di mana gue selingkuh dan gue ketahuan selingkuh dan gue lagi minta pengampunan sama pasangan gue, makanya gue ngerasa gugup. Itu semua adalah kejadian. Tapi yang gue tanyakan adalah, kenapa pada titik itu kita merasakan perasaan gugup? Dan apakah ada cara tertentu yang bisa kita gunakan untuk dalam tanda kutip membunuh perasaan gugup kita sendiri? Dan itu yang kita tanyakan juga dalam dunia komunikasi, psikologi komunikasi. Dan setelah beberapa tahun, akhirnya para akademisi dalam dunia komunikasi itu menemukan sebuah teori yang memang terbukti secara psikologi, dan ini juga secara subjektif gue pribadi, dalam diri gue pribadi. Gue udah masukin ini dalam kurikulum di Stanley Academy juga, yang udah diterapin sama 1.000 orang lebih, dan semua orang yang nerapin ini memang alami perubahan drastis. So, ini disebut sebagai Uncertainty Management Theory, atau UMT. Beberapa orang ada juga yang bilang dalam dunia akademisi disebut sebagai Uncertainty Reduction Theory. Gue nggak terlalu suka bahasa-bahasa rumit, jadi gue bakal sebut aja, intinya adalah teori pengelolaan ketidakpastian. Berarti, kita berusaha mengelola ketidakpastian dalam diri kita. Tapi permasalahan adalah, terus bang, apa hubungan antara ketidakpastian dan perasaan gugup? Apa perbedaan antara ketidakpastian dan juga gugup, dan apa variabel hubungannya, dan kenapa itu penting bagi hidup gue? Gue bakal mulai dulu dengan ketidakpastian itu sendiri. Pada dasarnya, dunia itu kan bisa dibedakan selalu menjadi dua hal. Di sini. Oke. Gue bakal hapus pakai tangan aja. Antara lo pasti akan sesuatu, antara lo tidak pasti akan sesuatu, atau lo pasti akan sesuatu. Intinya setiap skenario dalam hidup kita selalu bisa dibedakan antara lo pasti gak akan sesuatu atau lo gak pasti gak akan sesuatu. Gue bakal kasih sedikit contoh analoginya. Misalkan ketika waktu itu dulu, pas gue lagi ngebangun perusahaan gue yang pertama, brand gue yang pertama, namanya Voila Enterprise. Perusahaan itu bergerak dalam manajemen media sosial. Itu apaan bang? Intinya adalah ketika ada brand yang punya medsos, gue yang handle medsosnya bagi brand tersebut. Gunanya adalah karena mereka nggak punya waktu buat ngurusin medsos, karena mungkin mereka harus bikin produk, harus manage tim mereka, jadi mereka nggak punya waktu buat sosmed mereka. So, karena mereka nggak punya waktu buat sosmed mereka, kita ngurusin sosmednya untuk menghasilkan penjualan bagi si brand tersebut. Waktu itu, seperti yang banyak orang sering lakukan, ya gue harus ngelakuin pitching. Gue harus datang ketemu sama klien-klien gue, dan ketika gue datang ketemu sama klien-klien gue, ya gue pitchingin tentang produk gue. Kenapa mereka butuh produk gue, dan kenapa produk gue itu lebih bagus daripada kompetitor yang lain. Lalu apakah ada jaminan-jaminan? Intinya adalah gue berusaha menjual. Nah, cuman permasalahan adalah, di situ ada sebuah pertanyaan. Yaitu adalah, apakah gue pasti gak mendapatkan klien gue untuk kontrak sama gue, atau gak pasti malah gue gak bisa dapetin dia untuk kontrak sama gue. Jadi gue punya keinginan. Gue punya keinginan untuk closingin klien gue. Tapi permasalahan dari pasti sama gak pastinya, itu yang gue gak tahu. Oke. Yang kedua, skenario yang kedua adalah, ketika misalkan lo pengen nembak cewek, lo punya sebuah keinginan. Betul? Kita di sini punya keinginan. Dan gue bakal dikritik di sini. Banyak orang yang bilang, bang, kadang manusia itu kan ada bang yang nggak punya keinginan.
Sekarang gue bakal jelasin kalau fundamentalnya adalah kalau manusia ada yang gak punya keinginan, sebenarnya adalah dia tuh punya keinginan untuk tidak memiliki keinginan. Jadi ketidakinginan dia berasal dari keinginan dia sendiri, yang akhirnya jadi kayak loophole tuh, ya kan? Telur atau ayam dulu gitu. Nah, cuma poinnya adalah setiap manusia pasti punya keinginan. Nah, keinginan ini berbeda-beda. Bisa gue pengen closingin klien gue, pengen diterima sama pacar gue, atau sama gebetan gue. Kalau diterima pacar ya pasti diterima dong, karena pacaran. Intinya kita punya keinginan. Nah, kita akan mendapatkan keinginan itu atau enggak, itu yang baru disebut sebagai ketidakpastian. Cuman gue tahu, kalau misalkan ada orang yang nanya, Bang, terus tahu dari mana, Bang, itu pasti atau nggak pastinya? Di sini kita bakal pakai skala rating linear tertinggi. Jadi ada yang 100% dan ada yang 0%. Basically adalah ketidakpastian ini itu bisa kita bedakan antara pasti dapat atau tidak pasti sama sekali dapetin hal tersebut. Jadi 0% atau 100%. Misalkan, pas lo nanti bulan depan mau ada presentasi di hadapan para klien, dan lo setiap hari itu latihan 2 jam setiap hari presentasi di depan kamera untuk menyiapkan skill presentasi lo nanti di minggu depan ya, maka lo tahu setidaknya yang awalnya lo mungkin yakin 20% bakal bisa bawain presentasi itu, mungkin bakal naik menjadi 60%. Jadi lo sedikit pastilah lo bisa ngelakuin hal itu. Again, kalau misalkan ternyata lo nggak lagi kerja 2 jam setiap hari, malah lo latihan 5 jam setiap hari, tanpa libur 1 hari pun, dan lo juga baca buku public speaking atau lo belajar di Stanley Academy cara public speaking yang lebih efektif lagi, dan lo belajar dan lo praktekin dan lo terapin, dan kalau misalnya kita hitung secara kumulatif, lo tuh ngabisin kurang lebih ada, let's say, 8 jam bahkan setiap hari. Ketika lo tahu lo udah memberikan yang termaksimal dari diri lo sendiri, maka nggak lagi cuma 60%, lo bakal naik ke angka 90%. Dalam artian, lo bakal ngerasa dalam titik tertentu, gue yakin gue bisa. Karena gue udah ngelakuin segala cara yang bisa gue lakuin dan gue berikan, makanya gue yakin ini bisa. Nah, yang menarik adalah, dalam dunia komunikasi, dijelaskan secara psikologi bahwa ketika lo tidak pasti sama sekali, jadi lo bener-bener ngerasa nggak pasti lo bisa dapetin hal itu, lo kayak dalam kondisi dimana lo ngerasa, itu mah cuma mimpi doang lah, nggak mungkin gue bisa dapetin itu. Jadi di kondisi itu, ketika lo sama sekali nggak pasti lo bisa dapetin itu, tapi lo pengen ya, lo tetap pengen dapetin itu, maka lo bakal ngerasain perasaan yang gugup banget. Gugup lo bakal tinggi banget kalau lo nggak pasti. Tapi kalau misalkan lo pasti, ketika lo benar-benar ngerasa, gue yakin gue bisa dapetin itu, karena gue udah ngelakuin sebanyak mungkin yang bisa gue lakukan, maka kadar gugup lo itu juga akan menurun. Jadi ketidakpastian dan hubungan antara ketidakpastian dan rasa gugup itu berbanding arah. Atau berkebalikan lah dalam tanda kutip. Semakin lo yakin bisa dapetin sesuatu, semakin rendah rasa gugup lo. Semakin lo nggak yakin bisa dapetin sesuatu, maka semakin tinggi juga rasa gugup lo. Oke, ya karena dapat poinnya. Nah, oleh karena itu, maka pertanyaan kita adalah, terus Bang, gimana caranya gue bisa simple ngerasa pasti bisa dapetin sesuatu tersebut? Lo iya dong, kan gini, kalau nggak pasti sama sekali, gue gugup banget. Kalau gue pasti banget, gue nggak bakal gugup. Terus gimana caranya gue bisa pasti, gue bisa dapetin hal tersebut? Nah, again, di sini secara hitungan-hitungan di atas kertas gitu kan, secara teori, memang kayaknya kita bisa bilang, kita bisa sampai 100% pasti bisa dapetin sesuatu. Tapi realitanya adalah
kita nggak bisa bilang gue pasti bisa dapetin hal ini mutlak. Mungkin bisa jadi ada orang yang udah bayar HRD-nya biar dia bisa masuk di perusahaan itu. Jadi jalur orang dalam atau mungkin jalur uang gitu kan. Jadi ingat, lo nggak akan bisa mengontrol absolut atau mutlak hal-hal yang ada di luar kontrol diri lo. Itu berarti lo nggak bisa ngontrol mutlak. Gue pasti nih gue bakal diterima sama si gebetan gue nih yang gue tembak. Gini, untuk lo bisa dapetin 100%, oke, gini. Untuk lo bisa bilang lo bakal dapetin sesuatu 100%, maka ada dua kriteria atau dua kondisi yang harus terjadi. Kalau si orang yang lo tembak itu awalnya mau, emang dia mau untuk menerima lo, ya dia bakal tetap menerima lo. Tapi kalau dia yang awalnya juga nggak mau nerima lo, maka lo harus bikin dia mau terlebih dahulu. Jadi secara nggak langsung, ini mengatakan bahwa kita kalau mau dapetin sesuatu dalam kondisi 100% pasti bisa dapetin, ujung-ujungnya kalau kita tarik secara garis logika, maka kita harus bikin seseorang menuruti perintah kita. Jadi kita harus mengontrol mereka. Jadi kita harus mengontrol seseorang yang di luar diri kita. Yang secara teori itu memang dalam tanda kutip di papan tulis bisa. Tapi realitanya di lapangan itu nggak bisa. Kita nggak akan pernah bisa ngontrol hal yang di luar diri kita. Jadi nggak mungkin banget kita bisa mutlak dapat 100%. Nah cuman kita bisa ningkatin yang awalnya kita cuma yakin sebesar 20% menjadi 60%. Dan ini yang gue sebut sebagai total konsep yang disebut sebagai volume atau volume. Gue bakal jelasin itu maksudnya apa. Volume itu menjelaskan bahwa terkadang ada harga atau price yang harus kita bayar untuk mendapatkan sesuatu. Gue bakal ulangin ini sekali lagi, kan ini penting banget. Oke. Terkadang ada harga yang harus kita bayar untuk mendapatkan sesuatu. Dan ini bukan selalu berarti harga itu berarti adalah uang. Nggak selalu berarti gue harus bayar sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Bukan. Harga nggak selalu mengacu kepada uang. Tapi harga itu bisa berupa waktu, bisa berupa effort atau usaha, bisa berupa will atau kemauan lo, bisa berupa skill atau kemampuan lo, bisa berupa juga dari produktivitas lo sendiri. Gue tahu ini nggak jelas, jadi kita bakal sedikit pelan-pelan dalam konteks ini. Misalkan, kalau kita bilang price, harga itu berarti adalah uang, gue bakal nanya ke lo. Ini kan ada dua komponen. Ada harga, ada sesuatu. Jadi ada harga yang harus kita bayar karena mendapatkan sesuatu. Gue bakal nanya ke lo. Permasalahan adalah, kalau gue nembak seorang gebetan untuk jadi pacar gue, apakah gue harus bayar 5 juta rupiah baru gue bisa dapetin dia? Dalam tanda kutip, banyak orang yang bilang bakal, iya bang, emang gila, kalau lo kasih 5 miliar bang, pasti dia mau sama lo. Yes, tapi kadang cinta kan nggak selalu sifatnya materialistik. Gimana kalau cewek yang memang bener-bener cinta? Dia nggak perlu uang. Apakah uang masih relevan? Uang bisa mempengaruhi peningkatan 20-60%, tapi nggak akan pernah bisa ngontrol mutlak satu. Karena hanya cukup uang, maka dia bakal naik. Nggak bisa. Banyak variabel-variabel lain selain uang. Uang bisa ngebantu, tapi nggak bisa menjadi satu-satunya. Jadi, bisa nggak gue bayar? Jawabannya ya, enggak. Lo harus ada effort, misalkan. Lo harus menunjukkan lo memang sayang sama dia, ngabisin waktu sama dia, ngedengerin dia. Lo harus juga, misalkan let's say, lo harus nginget-nginget kapan tanggal lahir dia, untuk ulang tahun dia. Lo harus juga nemenin dia. Jadi, intinya adalah, yang lo bayarkan bukan cuma uang. Tapi ada waktu, ada effort, ada juga misalkan skill atau kemampuan lo. Jadi kayak misalkan let's say
lo tuh harus memiliki skill komunikasi yang baik agar dia bisa suka dengan lo. Jadi pas dia curhat, lo bisa menjadi pendengar yang baik. Itu akan menumbuhkan juga tuh rasa suka dia. The point is, untuk mendapatkan sesuatu, maka ada banyak banget harga yang harus kita bayar. Nah, kunci dalam meningkatkan 20% menjadi 60% adalah kita meningkatkan juga apa yang kita bayarkan untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Gue bakal kasih ini sebagai contoh langsung dari apa yang udah gue lakuin. Jadi, so far, gue memiliki sebuah perusahaan yang namanya itu Stanley Academy, sebuah brand. StanleyAcademy.com itu sekarang udah ngebantu 1.200 orang lebih dari seluruh Indonesia untuk lancar berkomunikasi dalam 30 hari. Itu bagus banget. Penjualan kita setiap bulan itu oke banget, growth-nya segala macam. So far, Stanley Academy itu sekarang udah kita lakuin marketing dengan bikin konten sehari itu kurang lebih ada 4. Jadi setiap hari kita upload 4 konten untuk sebutlah mendapatkan penjualan sebesar, let's say, 40%. Oke, kayak gitu. Jadi, di sini, gue udah bikin 4 konten setiap hari untuk dapetin penjualan 40%. Misalnya kayak gitu. Dan sama seperti seorang CEO lah, ya di semua perusahaan lain juga sama. Gue pengen penjualan dari Stanley Academy meningkat. Oleh karena itu, karena gue pengen ningkatin ini 40% menjadi 60%, pertanyaan adalah, apakah gue tetap cuma ngelakuin, let's say, 4 konten setiap hari untuk mendapatkan 60%? Jawabannya adalah, ya pasti enggak. Karena gue pengen menjual Stanley Academy, yang awalnya 40%, gue pengen ningkatin jadi 60%, maka bukan cuma goals gue doang yang ningkat, tapi juga harga yang harus gue bayarkan, yaitu adalah gue harus bikin konten yang jauh lebih banyak. Mungkin gue harus bikin 6 konten setiap hari. Sekarang dapat poinnya, oke? Yaitu adalah gue punya keinginan untuk meningkatkan penjualan Stanley Academy. Yang awalnya 40% menjadi 60%. Tapi gue tahu bahwa kalau gue tetap produksi 4 konten setiap hari, rasa ketidakyakinan gue, ketidakpastian gue untuk mendapatkan penjualan 60% ini juga semakin tinggi dong. Gue bakal semakin gak pasti gue bisa dapetin hal itu karena gue cuma ngelakuin hal yang sama. Jadi gue cuma kayak doa semoga itu terjadi gitu loh. Mengharapkan gue dapet berkat dari mana gitu kan, dari Aladin misalkan, untuk mendapatkan 60% itu. Tapi ini berbeda kalau misalkan gue ningkatin juga dalam tanda kutip, harga yang harus gue bayar untuk mendapatkan goals gue ini, yaitu 60%. Yang awalnya 4 konten, gue bikin jadi 6 konten. Yang menjadi magicnya adalah, kalau gue produksi bukan 6 konten, tapi gue produksi 8 konten, maka gue akan lebih pasti lagi. Yang awalnya nih mungkin 20% di sini ya kan, terus karena gue bikin 6 konten, naik. Gue jadi lebih pasti sedikit. Jadi gue naik ke 60%. Gue gak cukup lah. Gue naikin deh. Gue bikin 8 konten sekalian. Walaupun gue tahu 6 bakal cukup, tapi gue bikin 8. Di situ, maka kepastian gue untuk mendapatkan hal tersebut bakal meningkat juga. Dari yang awalnya 20, jadi 60, jadi mungkin 80%. Gue yakin nih, kayaknya gue bisa dapetin penjualan tersebut kalau gue ningkatin effort gue sebanyak ini. Apa yang terjadi kalau gue ngupload bukan lagi 8, bahkan 60 konten? Ini sudah menjadi pertanyaan banget dalam dunia marketing. Yaitu adalah, Pak, saya hari ini nggak jualan apapun, saya udah ngetok 10 pintu. Padahal kemarin saya ngetok 10 pintu dan saya dapat 1 penjualan. Seringkali para marketer yang udah senior-senior itu nanya kayak gini. Oke, kamu ngetok 10 pintu dan kamu ada penjualan. Besok kamu ngetok 10 pintu lagi, kamu ada penjualan nggak? Ya semoga lagi kayak 1 sih, Pak. Oke, besoknya kamu ngetok 10 pintu lagi, kira-kira ada penjualan nggak? Ya harusnya 1 sih, Pak. Kalau besoknya kamu ngetok 100 pintu, harusnya ada penjualan nggak? Ada, Pak, harusnya mah. Kayaknya nggak mungkin ya kalau nggak ada. Harusnya ada, Pak.
Kalau besoknya kamu ngetok 1000 pintu, bisa dapat 10 penjualan nggak? Yes, bisa Pak. Gimana caranya kamu ngetok 1000 pintu itu? Mungkin saya punya tim, mungkin saya harus kerja lebih lama lagi, dan itu ada perdebatan lagi nanti, ya kan? Oh, kamu nggak bisa ngejual waktu kamu terus-menerus, kamu terbatas waktu kamu, 9 jam setiap hari, kamu cuma bisa ketemu berapa orang, jadi kamu harus hire orang, tapi kamu pas hire orang juga, kamu harus tingkatin optimalisasi mereka juga. Again, itu marketer yang cukup kompleks, nanti mungkin bakal dibahas di sini juga. Tapi the point is, ketika lo ngelakuin sesuatu 10 kali lipat lebih banyak daripada yang seharusnya lo lakuin, ketidakpastian lo bakal nurun. Ketika ketidakpastian lo menurun, maka rasa gugup lo juga akan nurun juga. Oke. Ketika lo ngelakuin yang sesuatu yang banyak banget, dalam titik tertentu, diri lo bakal yakin kayak gue bakal dapat hal ini. Nah, ini berlaku bagi semua bidang. Mau misalkan, oh bang, gue mau di interview kerja, well, gimana caranya lo ngasih 100 kali effort yang jauh lebih banyak. Entah mungkin lo searching dulu apa aja perusahaan ini tuh dia namanya siapa, company itu siapa foundernya, bahkan lo udah bikin planning setahun ke depan, kalau lo sampai diterima di sana, apa yang bakal lo lakuin setahun ke depan. Bahkan project-projectnya udah apa-apa aja. Timeline-nya gimana, goals-nya gimana, untuk achieve goals-nya strateginya gimana, seolah lo bikin kayak gitu. Kenapa? Karena ketika lo datang ke perusahaan tersebut, ngebawa semua kertas ini, di titik itu, selain diri lo juga yakin lo bakal diterima karena lo ngelakuin 10 kali lipat lebih banyak daripada yang lo lakuin, HRD juga bakal bingung. Nggak ada 20 orang sebelumnya, nggak ada yang kayak kamu datang ke sini, kamu ngebawa semua ini, nggak ada. Kenapa? Karena manusia benci harus ngasih effort yang jauh lebih banyak. Kita pengen menang. Kita pengen menjadi top. Gue pengen Stand Academy menjadi top lah platform edutech ilmu komunikasi. Masalahnya bukan itu. Untuk gue bisa menjadi top platform edutech ilmu komunikasi, gue harus ngalahin platform edutech ilmu komunikasi lainnya. Ketika gue lihat rata-rata semua platform edutech ilmu komunikasi posting 4 konten setiap hari, permasalahannya bukan pertanyaan apakah gue bisa posting 4 konten setiap hari juga, tapi pertanyaan adalah, karena gue pengen ngalahin mereka semua, apakah gue bisa posting 400 konten setiap hari? Gue juga suka banget salah satu pebasket namanya Kobe Bryant. Rest in peace banget. Gue suka banget sama Kobe Bryant. Kobe Bryant punya sebuah mentalitas yang disebut sebagai Mamba mentality. Dimana ketika ada orang yang datang di jam 4 subuh, Kobe udah datang di jam 3 subuh. Ketika orang pulang di jam 4 sore, Kobe pulang di jam 6 sore. Semua itu dilakuin sama Kobe, cuman buat apa? Cuman buat bilang ke orang tersebut bahwa gue rela kerja lebih keras daripada lo. Dan hasil adalah Kobe Bryant jadi salah satu top basketball player of all time juga dalam sejarah. Nah, ini adalah sebuah konsep juga yang merubah hidup gue juga tentang ketidakyakinan. Ini berlaku bagi segala aspek, bukan komunikasi doang, bukan di penjualan doang, bukan di marketing doang, bahkan di bisnis, bahkan di personal development kita sendiri juga, ini berlaku banget. Kalau misalkan seandainya ada seorang mahasiswa, pengusaha, atau mungkin profesional yang pengen serius investasi skill komunikasi sekali seumur hidup doang, by the way, cuman sekali doang aja lo bisa merubah skill komunikasi lo untuk seumur hidup lo bisa cek program gue namanya Communication Mastery di Stanley Academy. Di sana, lo bakal belajar dalam 20 jam pembelajaran intensif segala jenis pembelajaran komunikasi yang ada. Kayak komunikasi massa, public speaking, psikologi komunikasi, komunikasi antar pribadi, karisma, storytelling, leadership communication, pokoknya segala jenis komunikasi yang ada, yang semuanya ini bukan cuma teori doang. Tapi di Stanley Academy, kalian juga bakal bisa praktekin apa yang kalian pelajari melalui sebuah pembelajaran study case, study kasus. Jadi bakal diberikan sebuah kasus yang sering terjadi di dunia nyata, dan gimana caranya kalian menerapkan apa yang kalian pelajari untuk menyelesaikan kasus tersebut. Jadi nggak lagi cuma teori, bukan lagi cuma belajar, tapi transformasi. Setelah lo keluar dari kelas ini, lo bakal menjadi pribadi individu yang berbeda total. Dan semua pembelajaran tersebut juga bakal di-cover dalam 30 days result guarantee. Yang kalau misalkan seandainya, bang, gue ngalamin perubahan apapun dalam kehidupan komunikasi gue, tenang aja, uang lo bakal di-refund 100%.
Dengan syarat lo udah ngelakuin semua pembelajaran yang harus dilakuin, baik itu tugas, materi, praktek, dan segala macamnya. Kalau misalnya pengen cek linknya, lo bisa cek aja nanti linknya di pin komentar di bawah. Bye-bye.